Kita nonton zaman sekolah dulu. Aku zaman nonton. Waktu saya kuliah. Sekolah di mana sih? Kalau sekolahnya nonton gituan? Sekolah saya nggak ada nonton gituan. Tidak ada waktu terlambat, tidak ada persoalan yang Tuhan tidak bisa. Terima kasih Media Ministry udah ngajak saya jadi host ya. Saya kalau dengar begini terus setiap episode, ya mudah-mudahan saya bisa jadi orang lebih baik lagi. Setiap orang bisa punya pandangan yang berbeda-beda, bahkan untuk satu hal yang sama. Bagaimana pandangan kita dalam kacamata iman Katolik terhadap fenomena yang terjadi di sekitar kita? Bersama dengan saya Maria Kristi Dan saya Christian Reynaldo dalam Persepsi, perbincangan rohani seputar sensasi. Baik, Gitu. jadi boleh kesimpulannya adalah dengan trauma luka batin 10 tahun itu kemudian ibu bisa maju ke tahap berikutnya adalah salah satunya supaya anak ibu tidak mengalami luka batin dengan. Karena bagi saya dia tidak berdosa, tidak minta lahir dan saya lukai dia. Akibat kesedihan yang ibu Yes. alamin selama, oke, itu maksudnya. Dan semua orang punya trauma kan. Ya. Kenapa? Saat saya sekolahin anak saya juga trauma. Dia trauma banget di kandungan dan waktu dia kecil dia punya adik, and then adiknya gone, gak ada lagi pemahaman anak 3 tahun bagaimana mengerti kematian kan. Ya. Saya doakan dia terus. Dan saya lihat sekali perbedaannya. Di tahun itu saya antar dia sekolah, dia selalu nangis tiap hari. Mama harus temenin sampai dia trust bahwa mama gak akan tinggalin dia. Itu 3 bulan prosesnya. Di saat itu semua temannya yang nangis juga banyak. Tahun depannya saat sekolah dia bisa ditinggal saya, tapi teman-teman yang dulu nangis masih sama, masih tetap nangis. Di situ saya melihat bahwa anak saya sembuh karena kuasa doa dan mamanya dan papanya berjuang untuk jadi orang tua yang baik. Because jadi orang tua itu kita punya anak, beranak itu lebih mudah daripada didik anak, ya nggak tante? Mendidik Pasti. anak ya. Jadi bagi saya harus berusaha sebaiknya, because anak saya kan nggak minta lahir untuk saya lukai. Betul. Karena saya luka dan sebagainya gitu. Oke, nice. Ini Wow. juga banyak juga sebenarnya teman-teman gue yang punya ketakutan, apalagi kalau cewek kan mungkin lebih terbuka ya ceritanya. Mami Chun, Bu Diana ketika, mungkin kalau di teman-teman aku baru punya anaknya yang kecil banget gitu. Sometimes mereka mau me time sebentar aja atau istirahat sebentar tuh kayak langsung, aku bukan ibu yang baik untuk anak-anakku. Nah itu tuh ada tuh yang kayak gitu-gitu dan akhirnya ada beberapa teman-teman yang mendengarkan kayak, oh ternyata tuh jadi ibu tuh berat banget ya dan lain-lain. Again ini adalah masalah ketakutan yang mostly tidak disadari. Ya dong, dan aku setuju banget tadi yang dikatakan Bu Diana bahwa apa sih alasan orang tuh tidak ingin memiliki anak karena mungkin mereka meletakkan kebahagiaannya itu di pemahaman mereka aja. Oh dunia itu kejam, aku aja udah kepahitan banget gitu ya. Aku nggak mau nanti aku melahirkan satu pribadi yang harus merasakan semua ini. Again, kalau kita mau lihat lagi dari perspektif iman Katolik, bahwa kita apapun yang terjadi lah, namanya dunia tuh pasti memang berbeda banget dan penuh dengan segala kesakitan yang ada, segala traumatik yang ada. Tapi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan dan ketika Tuhan titipkan, Tuhan sudah punya rencana yang luar biasa. Bahkan kesaksian dari Bu Diana tadi juga bisa meneguhkan bahwa kesakitan yang paling sakit dialami oleh Bu Diana, baik sembuh dari luka pribadinya as a person dan sebagai seorang ibu yang ditinggalkan anaknya, udah double kill loh ya. Itu bisa dilepaskan dengan kehidupan doa, bahkan dia juga bisa membantu anaknya untuk mendoakan anaknya agar beban yang anak kecil tuh ngerti apa sih seputar luka batin, nggak ada, tapi luka batin itu sudah terjadi ketika dia kehilangan saudaranya. Ibunya lah yang benar-benar menjadi warrior prayer gitu buat dia ya, sehingga kehidupannya boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Amen. So Mami, mungkin sekarang kita switch sedikit dari Bu Diana ke Mami Chun. Kadang-kadang Mam, mungkin banyak orang juga yang aku juga baru tahu ini ketika kita tadi bahas ya, bahwa ternyata penggunaan alat kontrasepsi
Nggak itu boleh. sesungguhnya tidak dianjurkan oleh ajaran gereja Gereja. Katolik. Kalau ini kayaknya mestinya lo yang nanya sih, karena lo udah nikah kan. Kalau gue tuh Iya. kayak masih kayak anak bocah ini mau tahu apa lo gitu. Nggak kan namanya ilmu kan boleh-boleh aja. Oh iya, boleh. Walaupun belum ada prakteknya belum apa kan tahu juga boleh. Oh, yes. Banyak sumber tapi memang lebih baik yang saya nanya sih daripada dia yang nanya. Lebih pantas saya. Lebih pantas saya yang nanya kalau gitu. Oke. So kontrasepsi kemudian apa lagi? KB. KB. Keluarga Harus bersih. KB. Sama lah. KB hitung-hitungan, nggak pakai alat. Kalender kan. Kalender boleh, harus. Tapi bagaimana kalau kalendernya meleset? Itu resiko. Iya, kalau dianjurkan di gereja Aha. adalah KBA, betul nggak? KBA itu maksudnya menggunakan hitung-hitungan kalender. Iya. Kapan hari subur, kapan Iya. masa nggak Iya, subur, iya, right? iya, iya. Oke, itu yang memang gereja Dianjurkan. dianjurkan. Ah. Yang kemudian gereja tidak setuju itu adalah penggunaan seperti kondom. Oh, oke. Iya. Terus Semua alat-alat begitu yang menghalangi itu yang nggak boleh. menghalangi penciptaan kehidupan. Iya, itu yang nggak boleh gitu. Terus pertanyaannya apa tadi? Ya terus gimana how to handle it? Karena nggak semua orang mau kan? Nggak semua, iya. Semua iya, orang kayak misalnya, bisa. Nggak semua orang bisa. Iya, Terus dan belum nggak tentu semua semua, orang mau. belum semua orang mau, belum semua orang kalendernya sama. Ada yang kalendernya dua. Bener. Ada yang kalendernya kalender dinding, Iya, iya. ada yang kalender meja, ada yang kalendernya di buku agenda. Selama waktu 24 jam. Emang sekarang di kalender lo hari apa? Di kalender gue sih sekarang hari ini ya. Kalau kalender lo beda gue bingung sih. Temennya mau ngeles, tolong ini dibantu, nih lagi ngeles nih. Enggak, masalahnya lo nyampainya Menjerumuskan. bingung gue. Ya, Tapi maksudnya itu kan gimana? sebenarnya Nah, gimana? mendidik umat untuk penguasaan diri. Oh, oke. Iya kan? Lihat bibir saya Penguasaan getar-getar nih. diri. Jadi kalau belum waktunya harus bisa tahan diri gitu. Jadi itu yang dianjurkan gereja. Sebab kalau dia sudah sampai janin, barang kan sering kali, aduh saya udah telat nih 3 minggu gitu. Aduh aku takut nih. Udah telat 3 minggu. Nah terus minum segala macam. Oke. Itu membunuh. Itu membunuh, padahal itu udah membunuh. Kalau kita aborsi, yang nyupirin kita ke dokter, Ke tempat aborsinya? iya udah berdosa kata aturan gereja. Sorry mam. Kalau nggak tahu nggak dosa. Nggak dosa Kalau gimana? nggak- Udah tahu Orang kan dia kita minum, telat nggak deh, tahu. ngapain segala- Oh enggak supirnya. Oh, sopirnya. yang, supirnya nggak tahu yang nggak orang apa-apa. gereja kan yang orang gereja ini kan Ya, orang Tukang Nggak parkirnya tahu, nggak tahu loh, apa-apa. tukang parkirnya aja nggak tahu nih kalau nggak mungkin tempat kalau parkir dokter pasti sekarang tahu. kan ada dokter Aha. yang spesialis emang Buat menggugurkan gitu. Itu sebenarnya dia bunuh banyak orang Iya, gitu. kalau itu Iya sih. kan? Itu termasuk dia membunuh Itu anak-anak. tidurnya nggak nyenyak kali itu ya. Dia enak aja, dia kan nggak tahu, nggak ngerti. Oh, iya. Apalagi kalau dia bukan orang gereja, kan dapat duitnya gede gitu. Sorry, janin hitungannya tuh membunuh janin itu pas kapan? Pas ketika Kalau dia Telur udah jadi, bertemu sperma. kalau ini main ketemu sperma, dia udah jadi, tuh aku udah pernah Udah langsung nonton. hidup. Itu Dia langsung udah Oh. hidup ya, tau nggak diapain kalau udah janin kecil? Dia masukin jepit, tau nggak? Jepitnya tuh dihancurin, Ya, tante nonton silent killer. Iya. Aku juga lihat. dihancurin itu janin dihancurin, terus disedot, Oke. jadi dibunuh. aku nggak berani nonton. Iya aku juga nggak berani jujur. Kita nonton zaman sekolah dulu. Aku zaman nonton Waktu saya ya. kuliah. Sekolah di mana sih? Kok sekolahnya nonton gituan? Sekolah saya nggak ada nonton gituan. Iya, sekolah gue nggak ada. Sekolah saya nonton Doraemon, Ninja Hattori. Itu bagus loh. Saya Kalau nonton aku waktu bilang itu psikologi bagus. dia, apa Ah, itu? Oh, waktu aku- sekolah psikologi. Iya, Aku iya, iya. nonton. Kalau sekolah tapi- komunikasi sih nggak ada sih kebetulan. Saya akuntansi sih. Enggak. Iya, Nggak kalau ada komunikasi kayak nggak gitu. ada, Aku mungkin nonton, beda-beda. aku nonton. Tapi itu ya berarti memang penggunaan alat-alat yang memang ada intensi untuk mengakhiri kehidupan semenjak dari sel sperma bertemu dengan Yes, sel telur. iya. Dalam ajaran gereja Katolik Itu nggak boleh. itu sudah tidak Bawang. diperbolehkan. Bahkan tadi mungkin ketika ini ada tadi mungkin kayak kesannya bercanda ya, tapi memang kalau misalnya pun teman-teman yang punya teman kayak misalnya saya gitu, minta Chris tolong anterin gue kesini dong, dan itu memang Chris sudah tahu Iya, bahwa kalau ini dia mau tujuannya. aborsi, Uh-uh. itu berdosa. Tapi kalau misalnya gini, akhirnya ada sebuah ketika pemeriksaan ya, ada sebuah indikasi lah
indikasi oh ini pasti udah meninggal nih. Oh, Udah meninggal atau mungkin kalau nanti jadi dia akan ada banyak sekali masalah. Nah, itu nggak apa-apa dong. Jatuh hamil 2 bulan. Oh enggak janinnya. Iya, janinnya jadi janinnya Ibunya udah- jatuh. Ah, Terus janinnya ternyata udah- janinnya gara-gara jatuh itu tidak bernyawa lagi. Terus Bukan harus itu maksud saya. Ya udah, ibu nggak usah marah-marah sama saya. Kenapa ibu galak banget? Saya kan cuma menjawab. Kenapa sih maksudnya Maria? Nah, maksudnya gini ketika di orang tuanya udah sebenarnya nggak mau nih, terus tiba-tiba kayak yaudah deh kita cek deh ya. Tapi ternyata begitupun secara medis dokter tuh bilang wah ini kalau diterusin ini bakal banyak Ini nggak masalahnya. berkembang nih, atau Iya, ini nanti iya. banyak trouble. Kalau nih. berkembang ya mungkin ada kebutuhan khusus, bisa cacat apa segala macam. Jadi kayaknya lebih baik tidak usah diberikan kehidupan deh. Ya, itu nggak Sama apa-apa. aja membunuh dong. Tetap masuk dalam Membunuh. klasifikasi pembunuhan Aborsi, ya. ya dong, ya. Jadi apapun yang terjadi atau Karena atau dia gini kan maaf tetap Bu. nyawa. Nah, atau gini, Dia tetap pilihannya antara mau ibunya yang hidup atau anaknya yang hidup. Ya itu makanya kembali lagi ke pertimbangan mereka deh nih si Pak Sutri. Tapi kalau misalnya menggugurkan dengan sengaja, tapi sebenarnya dia hidup, sebenarnya kan itu termasuk aborsi dong. Oke, apapun kondisinya ya, walaupun Iya. tidak sehat, harus dilahirkan nanti Dan dari Tuhan janin yang itu di berkehendak. saat sel sperma bertemu sel telur itu dia sudah hidup loh. Dan dia merekam semua luka batin itu dengan jiwanya bukan dengan otak. Maka di dalam kandungan itu janin sudah bisa luka batin. Betul. Oh ya? Iya, Ya, aku pernah dengar papi ini. mami berantem terus, ini maminya lagi hamil, ntar anaknya berdampak. Pasti. Makanya saya banyak tuh kasus, percaya nggak percaya, bayinya itu nggak mau lahir terus dia sungsang Sungsang. Kelibet Kelibet. pusan. Iya. Itu tuh kayak bahasa ngomongnya tuh aku mau mati bunuh diri karena papa mama berantem terus. Saya berapa kali kasus seperti itu. Wow. Jadi dari janin itu udah luka batin, makanya kalau orang kuno bilang hamil harus bahagia itu sih ya Harus bener Betul, sih. lihat gambar yang Damai, bagus-bagus. sukacita. Iya, Iya, istilahnya iya, supaya cakep. anaknya bagus itu sih benar. Karena memang Tuhan menciptakan manusia tuh di luar akal manusia bisa menerima ya. Karena kan kalau orang-orang yang tidak hidup dalam firman, mana mungkin lah, enggak lah gue masa sakit sendiri gitu. Tapi enggak, Tuhan sudah menciptakan bond itu antara jiwa si anak dan juga ibu sedemikian rupa sejak, bahkan ada juga firmannya ya Mami Chun ya, sejak di rahim Ya. ibumu kau Aku sudah membentuk engkau dari membentuk rahim engkau ibumu. dari, nah itu dia yang Sejak luar biasa. masih dalam kandungan. Mazmur Oke. 139. Kalau tadi kita udah ngebahas seputar kontrasepsi dan itu ajarannya jelas di gereja Katolik bagaimana A, B, C-nya saklek ya. Again bahwa mungkin ada orang yang kayak bodoh amat segala macam. Itu benar-benar di luar kendali kita, tapi apa yang kita sajikan ini adalah bagaimana firman Tuhan yang disampaikan oleh para pewartanya dan kita sebagai sesama anak Tuhan pengen belajar ini semua. So terakhir mungkin karena kita juga sudah mau 1,5 jam, apa ya yang seharusnya baik dari pria ataupun wanita yang ingin mempunyai intention untuk berumah tangga, berelasi, yang punya ketakutan-ketakutan, terutama ketakutan dalam memiliki anak. Oke. Mungkin dari Mami Chun dulu atau Bu Dian dulu silakan. Yang pasti kita beresin pribadinya dulu, Oke. diri masing-masing. Kalau memang mungkin ada trauma, ada ketakutan, ya kita konseling. Kita di terapinya dulu, istilahnya supaya kita menolong diri kita. Sehingga kita juga bisa bina relasi. Sebenarnya perkawinan pun kalau dua orang yang menikah ini juga luka batinnya banyak dengan masing-masing dan keluarga yang ada masalah-masalah, itu juga akan mempengaruhi relasi perkawinannya. Otomatis pasti. membesarkan Jadi anak juga otomatis juga problem. akan pengaruh ke problem ke anak. Ya. Jadi kalau saya dalam proses konseling dalam pekerjaan saya nggak akan komentar urusan child free-nya. Itu kan isu yang timbul dari trauma dia. Yang dibenerin traumanya Yes, dulu. benerin traumanya. Karena begitu orangnya mengalami banyak sembuh, konsepnya juga berubah, Iya, pasti. penghayatannya juga berubah. Betul. Gitu loh. Baru dia akan berpikir, oh ya ternyata punya anak itu begini-begini. Oh ternyata otomatis apa yang udah Tuhan ciptakan baik dalam diri kita itu lebih bisa berkembang di saat kita banyak sembuh dari luka batin. Karena luka batin itu kan menghambat apa yang sudah Tuhan ciptakan baik di kita. Yes, Betul. agree.
Itu dari saya. Apalagi buat kita yang percaya bahwa sehelai rambut pun turun kalau bukan karena Tuhan, Yes, itu nggak akan ya, turun yap. gitu ya. Jadi perkara yang besar, Jatuh bukan turun. Jatuh. Perkara yang besar pun Tuhan pasti akan benar-benar taking care of, benar-benar diperhatikan. Amin. Mungkin Mami Chun ada yang mau ditambahkan? Kalau aku pikir anakku Nggak ada, sendiri yang ketiga 16 tahun menikah belum punya anak. Dia Oke. mau punya anak. Tapi sampai hari ini Tuhan belum percayakan. Tapi karena relasi mereka baik, fine-fine saja gitu. Jadi semua benar itu yang tadi Diana bilang. Kalau orang kagak mau punya anak karena trauma, ini kita ngomong tentang trauma, bukan soal bisa sama nggak bisa ya. Ini Iya. soal mau nggak mau ya. Iya. Itu trauma. Rapiin dulu, nanti berubah kok. Kalau dia datang ke Tuhan, ini ada satu pasutri anak muda, istrinya mau punya anak, lakinya nggak mau punya anak karena dia punya problem. Oke. Ya dia kawin aja dulu katanya. Ntar mami tenang-tenang aja. Ntar berjalannya waktu kita bawa ke Yesus, pasti dia akan berubah. Karena kerjaan Yesus adalah mengubah mindset orang. Dengan Oke. kasih. Dan iya dengan firman. Roma 12 ayat 2, berubahlah mindset. Ketika kita berubah mindset kita seperti yang Allah kehendaki dan rencanakan, maka semua berjalan baik. Amin. Tidak ada waktu terlambat, tidak ada persoalan yang Tuhan tidak bisa. Amin. Amin. Wih, terima kasih Media Ministry udah ngajak saya jadi host ya. Saya kalau dengar begini terus setiap episode, ya mudah-mudahan saya bisa jadi orang lebih baik lagi ya. Me too. Gila, iya, terberkati sekali. Tapi saya mau nanya nih, Mami Chun. Berdasarkan informasi yang sempat diomongin bahwa ada anak kebutuhan khusus tuh yang nomor berapa ya? Dua. Anak nomor 2, anaknya ada 3 ya kalau nggak Yes, ya? laki semua. Laki. Ya. Yang kedua ini berkebutuhan Iya. khusus. Sempat waktu itu saya dengar cerita kalau nggak salah dokter memprediksi paling lama usianya adalah 10 tahun, Yes. 12 tahun lah, Yes. dan sekarang sudah sampai umur ke 50 tahun Iya. ya. Waktu dulu awal-awal pasti ada trauma lah ya. Nah, Bagaimana dulu melewati itu? karena saya didukung oleh seluruh keluarga, ya cuman kenapa Tuhan? Kan pertanyaan. Pasti Iya. mempertanyakan itu. Saya kenapa? baik kok, saya baik, Ah, suami oke. saya baik. Kenapa Tuhan kasih saya anak cacat ganda gitu? Bertahun loh aku pikir begitu. Aku merasa aku baik, tetapi hari-hari semakin aku mengenal firman, aku bilang aku bersyukur sekali sama Tuhan. Tuhan kasih Edson yang cacat ganda, karena melalui dia, merawat dia, hidup bersama-sama dia, maka seluruh keluarga saya, keluarga besar saya, boleh saya bawa datang kepada Yesus. Wow, itu rencana Tuhan Tanpa yang saya luar punya biasa. Edson, saya nggak bertekun di firman. Betul. Tetapi sejak saya banyak berdoa, banyak perubahan yang dokter tidak bisa kasih. Dokter bilang nggak mungkin, tetapi Lukas 1:37 bilang tidak ada yang mustahil dalam Tuhan, dan aku pegang itu. Dia hari ini yang normal aja 5 ayat belum tentu hafal. Saya tantang kamu. Ya udah jelas lah, nggak usah ditantang juga. Anak saya, kamu lawan anak saya yang nggak bisa baca. Dia belum bisa baca, matanya tuh goyang-goyang terus, jadi dia nggak bisa baca. Oke. Tapi dia bisa hafal perikop. Hah? Dia lebih dari 30 ayat dia hafal. Dan dia bisa jadi berkat. Ketika saya datang kepada Tuhan, saya tahu setiap orang punya potensi, Diana. Tapi anak saya cacat ganda, nggak bisa apa-apa. Dia bayi besar, dimandiin, disuapinin. Mau jadi berkat apa gitu. Aku lihat-lihat, anakku nih ngomongnya makin hari makin pintar. 20 tahun dia nggak bisa omong, 20 tahun. Tapi terus saya doa, saya ajak ngomong, saya besarkan. Anak-anak saya bikin PD di rumah 15 tahun. Anak saya itu demen sekali sama kitab suci. Yang cacat ini. Saya ajarin hafalan ayat. Ya lama, 2 tahun baru 1 perikop. Saya sibuk setengah mati, tapi saya ambil waktu.
deket sama dia. Daripada ngomong apa, aku cuma bilang, aduh mami sayang sama kamu, aduh biji mataku, aduh gitu. Aku selalu kalau ngomong, aku kasih satu ayat, dia hafal. Kasih satu ayat, dia hafal. Jadi saya cecer dia ayat, dia panjang sabar, membesarkan dia, mendidik dia, membuat saya sabar. Karena saya orang yang sangat tidak sabar. Tetapi mempunyai Edson, mendidik dan membesarkan Edson, membuat saya perlahan tapi pasti saya jadi lebih sabar. Amen, amen, amen. Dan Edson itu sungguh biji mata saya, sungguh. Tapi saya didik dia, kalau dia marah saya saat dia salah, saya omelin, saya pukul pantatnya gitu. Kan rumah saya loteng, waktu anak-anak belum menikah, anak-anak tidurnya di atas, Edson di bawah sama saya. Saya tahu nih ada anak saya yang besar, ada yang kecil. Jadi Edson lebih kurang ajar ya. Aku pukul pantatnya, dia teriak-teriak dong. Nah anak saya sayang, si Kokom, si adik sayang sekali sama Edson. Dan itu ditanyain kalau di EPAC, bagaimana mendidik anak cacat bisa disayang Koko adek gitu. Ya karena aku treat Edson kayak anak normal. Ntar dia teriak, pasti bilang, Mami, ngapa sih si Edson digituin? Terus aku ngomong sama Edson, tuh ya Son ya, untung ada si Edwin. Kalau enggak lu gitu. Jadi Edson hormat sama kokonya, sayang sama adiknya. Sayangnya itu dari saudara. Gitulah aku. Dan itu bertahun-tahun. Yes. Jadi kalau aku suka ditanya di sekolahan Edson, bagaimana mendidiknya, nggak bisa instan itu. Emang itu butuh proses. Kebiasaan. Dan aku juga percaya bahwa Tuhan kita tuh Tuhan yang suka dengan proses, suka sekali dengan proses. Dan proses Mami Chun bersama dengan keluarga dan juga Edson itu justru bisa dikatakan salah satu proses terindah yang diberikan Tuhan ya. Amin. Bahkan bisa ngomong ininya setelah Edsonnya 50 tahun. Iya. Dan pastinya ini juga jadi salah satu kesaksian yang hidup yang nyata buat orang-orang yang mungkin saat ini lagi menyaksikan, lagi ada di kebimbangan atau bersama dengan Mami Chun juga diberikan Tuhan tanggung jawab memiliki anak yang spesial, berkebutuhan khusus untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Dan tentunya ini juga ada sebuah informasi sekali bahwa Mami Chun juga tergabung dalam Fortunas ya Mami Chun ya. Betul nggak tuh? Atau ada forum orang tua anak spesial? Ya, ada. Di mana ini treatmentnya atau fokusnya itu malah kepada orang tuanya karena gereja mengerti bahwa setiap berkat itu punya tanggung jawabnya masing-masing. Dan terutama mengenai anak ini, ketika kita memiliki anak-anak dengan kebutuhan spesial, ada community-nya, ada tempatnya untuk bersama-sama berbagi cerita dan juga menguatkan satu sama lain, namanya Fortunas. Jadi mungkin habis ini bisa langsung di-searching lagi aja supaya bisa menguatkan satu sama lain dalam punya perjalanan. anak-anak seperti itu sebenarnya yang mau dididik adalah orang tuanya. Orang tuanya yang bertumbuh itu. Benar. Dang, Ya kan? Ya. Orang Jadi again tuanya bisa bersama-sama, dididik bersama, didukung juga tentunya, because again and again you are not alone. So buat teman-teman semuanya atau listeners, ada Fortunas. Dan buat teman-teman yang mungkin saat ini juga lagi menantikan kerinduan hadirnya seorang buah hati ataupun masih dalam pandangan dunia ini terlalu pahit dan lain-lain sehingga kayaknya memiliki keluarga atau memiliki anak itu bukan panggilannya dan belum datang kepada Tuhan sebelum memutuskan, let us pray for you. Ya Mami Chun, kita doain buat orang-orang yang mungkin sekarang masih dalam prosesnya sendiri, baik untuk memilih menikah atau enggak, mempunyai anak atau enggak, atau yang sedang merindukan momongan, ataupun juga untuk orang tua dengan anak-anak kebutuhan spesial supaya mereka tetap merasa bahwa kita berdoa buat mereka dan they are not alone. Saya mau sharing sedikit, waktu pandemi 2 tahun, keponakan saya nggak bisa ke dokter. Dia pakai celana di rumah terus, sesek, totonya sesek. Ayo ke dokter ya, ke dokter. Nggak ada apa-apa. 18 tahun menikah, anak udah 4 bulan, baru dia tahu dia hamil. Saya nangis sampai benar-benar. Dia udah tidak berharap lagi seperti anak saya. 18 tahun. Kalau nggak 16, 18 tahun. Udah nggak berharap lagi. Dia mau periksa apa-apa, kan pandemi. Tetapi udah 4 bulan dia nekat. Karena baju dia kenapa jadi sesek, nggak ada apa. Diperiksa dia hamil. Si
Ponakan saya lapor sama saya, nangis lelaki. Jadi di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Yes. Berharap kepada Tuhan, introspeksi, perbaiki tutur kata dan gaya hidupmu. Percayalah, kalau Anda Tuhan berkenan, maka tidak ada yang mustahil Dia bisa anugerahkan kepada kamu. Amin. Mari kita berdoa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kembali kami mencari hadirat-Mu Bapa di dalam surga. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan bahwa forum ini ada untuk menghibur, untuk memberi informasi, untuk meneguhkan, dan untuk informasi banyak hal yang kita tidak mengerti menjadi mengerti. Terima kasih Tuhan untuk forum ini dari BPK bahwa mau buka session seperti ini untuk memberi banyak info hal-hal yang tadinya sulit kita dapat keterangan. Tuhan, hari ini kami berbincang-bincang tentang child free bagi orang-orang berkebutuhan khusus anaknya atau orang yang belum dapat momongan. Kami berdoa Tuhan, tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Jangan pernah menyerah, andalkan Tuhan dalam setiap langkah hidupmu. Bapa adalah Allah yang peduli. Jangan takut untuk punya anak. Tidak akan terulang kalau hari ini kita bertobat. Mari datang kepada Tuhan yang penuh kasih. Karena Tuhan berkata, marilah engkau yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan, tolong banyak pasutri muda Tuhan yang takut trauma akan masa lalunya, takut untuk masa depannya Tuhan, sehingga dia tidak menikmati masa sekarang. Tolong Tuhan, biar mereka semua apapun persoalannya, Engkau beri kekuatan, Engkau tarik, Engkau panggil namanya, supaya dia mengerti rencana dan kehendak-Mu Tuhan. Dan ubahkan pola pikirnya Tuhan. Kami senantiasa berkata pikiran kami yang paling benar. Kami pikir ini yang paling betul, yang paling cocok. Tetapi Tuhan, jalan-Mu tidak bisa dimengerti. Jalan-Mu susah ditebak. Dan sukar sekali kalau kami mau taat Tuhan. Seringkali perintah-Mu Tuhan tidak masuk akal. Kami sangat terbatas untuk mengerti. Tetapi syukur kami mempunyai Roh Kudus yang tidak terbatas yang akan menolong kami. Kami berdoa Tuhan, serius Tuhan. Sekali lagi, jangan pernah menyerah. Serahkan beban berat-Mu kepada Tuhan. Biar apa yang Engkau mimpikan, mungkin ada jauh di dalam hatimu. Engkau, Tuhan mau melihat kesungguhan hatimu datang kepada Tuhan. Harapan kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Mungkin jalan yang diberikan tidak seperti yang ada di pikiranmu. Tetapi seperti ayat tadi keluar dari Diana Roma 8:28. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan untuk orang yang mengasihi Dia. Orang yang mengasihi Dia, saya tahu Tuhan, adalah orang yang taat kepada rencana dan kehendak-Mu. Inilah harapan, doa hanya kepada Engkau, Kota Benteng, harapan kami di dalam satu nama yang punya kuasa menolong kami, Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sampai selama-lamanya.
kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan berkati. Thank you Mami terberkati Cun. nih, semua ini doain ya. Dan Mantap. pastinya ini semua menjadi tayangan yang luar biasa banget seputar Child Free, dan mudah-mudahan kita juga punya kesempatan lagi untuk membahas lebih lanjut. Dan buat teman-teman yang mungkin sekarang kayaknya udah tergerak nih dari tayangan tadi, Iya dong. dan gimana ya tindak lanjutnya gitu ya, mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil keputusan yang tepat, yaitu datang kepada gereja, balik lagi ya, ditemukan dengan orang yang tepat juga, atau mungkin bisa ada di komunitas-komunitas teman-teman as a Catholic family gitu, supaya bisa mendapatkan penanganan yang tepat dan boleh berjalan bersama dengan firman Tuhan juga. And again, kalau misalnya kamu menemukan potongan-potongan yang menarik dari tayangan kita, jangan lupa untuk di-share tayangan ini di sosial media kamu atau di orang-orang yang kamu rasa kayaknya harus mendengarkan podcast atau video ini, supaya kamu juga boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan lewat adanya podcast Persepsi. Betul sekali. Yang jelas terima kasih untuk kedua narasumber kita, Bu Cun dan juga Bu Diana. Ngomong-ngomong, kalau mau cari Bu Diana konsul kemana sih Bu Diana? Ke Pusat Pelayanan Konseling Psikologi Sekinah. Panjang banget. Shekinah itu adanya di dekat Lantai 2. katedral. Katedral ada Harmoni. Yes. Dekat katedral, bukannya katedral, dekat katedral di Harmoni. Nama tempatnya apa? Sekinah. Gedung Duta Merlin. Duta Merlin. Yes. Jangan Nah, bilang katedral jauh. Jauh. Bilang Duta Merlin aja lebih dekat. Duta Merlin aja. Saya kan di lantai persepsi 2. katedral Di lantai 2. sama ini Baik. yang muda-muda sih pada ketawa ya. Berarti persepsinya mungkin beda. Nggak masalah. Ada yang bilang 5 langkah itu jauh, ada yang bilang 5 langkah itu dekat. Nggak masalah. Dia masih ngeles. Gak apa-apa, memang begitu. Emang Guys, pinter dia. Memang you pinter know MC what I ya. mean, right? Iya, Oke. iya. Dan tentunya kita juga harus berterima kasih selain kepada dua narasumber yang sudah bersedia datang ya, Yes. kepada para sponsor kita supaya acara ini terselenggara, berkat mereka juga. Yang Pertama tentu saja batik saya ini loh, Parang Kencana. Terima kasih. Nanti di episode berikutnya tolong disupport juga untuk teman saya host yang di sebelah, Maria Kristi. saya hanya bisa memberikan senyum ya, terima kasih. Tapi walaupun saya nggak disupport, tapi karena udah disupport acara ini, saya tetap mengucapkan terima kasih. Thank you so Yes, much. betul. Tentunya terima kasih juga untuk JT Pratama Tour and Travel. Iya, terima kasih juga untuk Increasing. Thank you ya. Serta tentunya acara atau podcast kita hari ini merupakan media ministry dari BPK PKK KAJ. Oke. Alright. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. So once again thank you so much sudah berhasil tune in sampai di akhir podcast kita. Harap ini memberkati kalian semua and see you on another episode. Bye. God bless.